Ada 6 unsur benda yang tergolong ke dalam metaloid, yakni terlihat seperti logam tetapi tidak menghantar seperti layaknya logam. Elektronnya terikat kuat oleh inti seperti isolator. Unsur benda tersebut adalah boron, silikon, germanium, arsenik, antimoni, dan tellurium. Mereka dikenal sebagai semikonduktor. Boron terdapat pada wilayah gunung berapi atau lembah berupa garam yang dikenal sebagai borak dan sejenisnya. Sedangkan silikon dan germanium terdapat pada pasir, tanah liat, dan sejenisnya. Kedua bahan inilah yang banyak diolah karena murah dan stoknya melimpah. Bahan ini digunakan untuk membuat dioda, transistor, IC, dan lainnya. Mereka diolah menjadi bahan tipe P yang banyak hole-nya dan N yang banyak elektronnya. Kalau bahan N disambung dengan bahan P, maka jadilah diode. Kalau bahan N digabung dengan bahan N dan di tengahnya ditaruh bahan P, maka jadilah transistor NPN. Jika sebaliknya, jadilah transistor PNP. Unsur metaloid lainnya digunakan untuk membuat peralatan high teknologi seperti laser, teknologi ruang angkasa, dan lainnya. Dioda adalah hasil penggabungan bahan P dan bahan N yang menyebabkan dioda tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Dioda bisa dirancang untuk menghantarkan elektron hanya pada satu arah, jadi dari arah positif ke arah negatif atau sebaliknya. Dioda bisa dibuat dengan bermacam-macam keperluan, yang salah satunya adalah dioda penyearah, rectifier ya. Dioda penyearah itu digunakan untuk menyearahkan tegangan bolak-balik, misalnya tegangan PLN menjadi tegangan yang searah. Sebetulnya tidak sepenuhnya hanya bisa mengalir satu arah ya. Biasanya dioda juga bisa mengalir arah yang sebaliknya. Itu tergantung dari rancangan pembuatan dioda tersebut. Jadi misalnya dioda 1N4001 itu dioda yang bisa menghantarkan arus sebesar 1 ampere dengan tegangan balik maksimum ya, sebesar 100 volt. Jadi kalau mau dibuat menyearahkan tegangan lebih dari 100, ya digunakan dioda lain ya, karena dia akan jebol, akan mengalir ya, dia akan mengalir setelah 100 volt. Nah, keluarga 400 ini ada 1N4002, itu tetap 1 ampere 200 volt. 4003 300 volt, 4007 700 volt. Jadi apabila digunakan untuk mengarahkan tegangan yang lebih tinggi dari batas maksimum tegangan balik, maka dioda itu akan
kan jebol. Kemudian dioda itu ada juga yang memang disengaja dibuat agar tegangan jebolnya itu tertentu ya. Nah, dioda seperti ini dinamakan dioda Zener. Nah, dioda Zener ini kalau dia dipasang dengan arah maju normal, itu tegangannya yang muncul di dioda itu adalah sebesar 0,7 atau 0,8 volt ya, untuk silikon biasa. Jadi silikon yang normal itu tegangannya antara 0,8 lah. Kemudian untuk dioda Zener itu harus dibalik ya. Jadi kita memang mau menggunakan bocorannya. Nah, itu dibuat standar ya, mulai dari 3,3, kemudian 4,1, 4,7 volt, 5,6 dan seterusnya, dengan suplai 12 volt dan satu buah R 560 ohm, maka terlihat arusnya 20 mA. Yang sering terjadi adalah power supply kutub baterai yang kita umpankan ke rangkaian itu terbalik, jadi plus dapat min, min dapat plus. Kadang-kadang kita sadar tapi sudah terlambat, rangkaian sudah hangus. Jadi salah satu kegunaan dioda, karena dia tidak bisa menghantarkan arus pada saat terbalik, makanya bisa kita gunakan untuk mengamankan rangkaian. Kita pasang sebuah dioda silikon 1N4007. Kemudian kita lihat arusnya turun jadi 18,8 mA. Kemudian pada dioda kita pasang meter, dia terlihat tegangan pada dioda sebesar 0,73, 0,72 volt. Jadi itu yang disebut forward current ya, arus arah maju. Karena sekarang dioda seri sebagai pengaman. Kalau misalnya sekarang diodanya kita balik, dia tidak menghantarkan arus ya, arusnya 0, dan tegangan yang terukur pada dioda itu 12 volt. Kita pasang dioda yang lebih besar ya, ini dioda 6 ampere. Ternyata tegangan yang terukur 0,6. Jadi dioda itu pada saat dialiri arus besar, dia tegangannya bisa mencapai 1 volt ya, tergantung jenis diodanya. Nah, sekarang kita ganti lagi. Dioda yang digunakan adalah dioda Schottky ya. Dia punya tegangan drop ya, itu lebih kecil ya, hanya sekitar 0,2 sampai 0,3. Jadi dia tegangan dropnya tidak banyak. Kemudian Schottky itu punya kelebihan, dia bisa bekerja pada frekuensi yang lebih tinggi ya. Jadi kalau silikon biasa biasanya dipatok sekitar 60 Hz sampai 4000 Hz. Jadi di meter-meter itu disebutkan frekuensinya. Sedangkan kalau untuk rangkaian power supply switching ya, itu frekuensi switchingnya bisa mencapai 100 kHz ya, atau 100.000 Hz. Jadi antara 50 sampai 150 kHz. Jadi range-nya itu segitu ya. Jadi kalau kita pakai dioda silikon biasa, dia tidak akan bisa merektifier ya, atau dia tidak bisa menghasilkan arus karena diodanya yang tidak mampu
Jadi ya pada rangkaian switching biasanya digunakan dioda yang ada tulisannya F, artinya fast ya, fast dioda, atau dengan tipe-tipe tertentu yang memang dia bisa bekerja pada frekuensi 50 kHz sampai 150 kHz. Ada lagi dioda yang namanya dioda Zener ya. Ini dioda Zener kita pasang arah maju ya, artinya positif dapat positif, negatif dapat negatif ya. Itu namanya arah maju. Tegangan dropnya itu 0,8 volt ya, 0,8 volt. Jadi hampir semua dioda kecuali dioda tertentu tegangan dropnya sekitar 0,8. Dioda Zener arah maju digunakan seperti biasa, tegangan dropnya 0,8, arusnya 18,7. Kemudian dioda itu kita copot, kita pasang terbalik ya, negatifnya ke plus, positifnya ke min. Ternyata dia tembus ya, ternyata dia ada tegangannya. Jadi memang sengaja dibuat seperti itu. Dia ada tegangan 5,6 volt ya, 5,65 atau 5,7 volt. Jadi ini namanya Zener 5,6 atau 5,7 volt. Jadi dipasangnya harus terbalik, ada arusnya 11,4. Jadi lebih rendah dari yang sebelumnya, tegangannya 5,6. Nah, Zener ini untuk apa? Jadi Zener ini digunakan untuk sebagai referensi tegangan ya, digunakan untuk stabilizer. Jadi tegangan Zener ini sekarang digunakan untuk mengontrol satu rangkaian stabilizer. Nah, ini arusnya kan kecil ya, 11 mili. Bagaimana kalau kita coba rubah, misalnya kita naikkan tegangan inputnya, tegangannya nggak berubah, padahal dia sudah 13 volt ya, 13 volt dia nggak berubah, arusnya naik jadi 13 miliampere. Kalau kita turunkan 10 ya, 10 masih tetap, arusnya 6, dia kita turunkan lagi, nah mulai turun. Jadi arusnya itu kalau bisa dijaga antara 5 sampai 10 miliampere ya. Ya, ini kapasitor varicap atau variabel kapasitor ya. Mengukurnya kita beri tahanan ini 100 kilo, kita hubungkan ke positif, kemudian 100 kilo ke positif, kemudian kapasitor ini dioda dia. Jadi kita pasang terbalik, negatifnya di atas, positifnya ada di bawah. Jadi ini kalau kita ukur, nah positif di bawah, negatif di atas. Dia nunjuk silikon, berarti dia 1140. Nah, kalau kita jadi negatif di atas, kalau kita balik nggak ada penunjukan 0, artinya nggak ada arus mengalir. Supaya pengukuran kapasitasnya tidak terpengaruh oleh arus DC, maka kita kasih kapasitor ya. Kapasitor berapa nih? 470 N. Ini juga sama. Ini fungsinya cuma mengisolasi rangkaian dari alat ukur kapasitas ya. Kita coba pakai pakai meter biasa, nggak nunjuk ya. Ya, ini hasil pengukuran variabel kapasitor dioda ya, dioda variabel kapasitor pada 1,3 volt, kapasitasnya 373.
naikin jadi 3 volt 200 pf pada 5 volt ya, 98 kira 100an lah, 5 volt 100. Pada 7 volt itu 54 pf, pada 10 volt 28 pf. Jadi ini varicap ya, dioda varicap tipe MV-AM. Jadi ini kapasitor untuk radio AM. Jadi 28 pf pada 10, kemudian 373 pada 1,3 volt ya. Ini range untuk AM. Cara ngukurnya kemudian gunakan untuk apa? Jadi banyak manfaatnya untuk bikin osilator ya. Artinya membentuk frekuensi. Jadi varaktor ini digunakan pada radio FM, radio AM, kemudian pemancar ya. Pemancar digunakan PLL ya, pemancar zaman dulu. Kalau yang baru-baru dia sudah pakai DDS atau pakai kristal khusus ya. Karena televisi juga masih pakai varaktor ya. Televisi itu yang kita putar, kita setel frekuensinya itu juga tegangan ya. Itu sama dengan tegangan kita naikkan, kapasitasnya turun, frekuensinya naik. Jadi masih banyak peralatan yang menggunakan varaktor. Baiklah, kita sudahi sampai di sini. Terima kasih dan sampai jumpa.